Sportawan, kita akan segera menyaksikan bagaimana pertemuan dari kedua tim. Tentunya 16 Februari 2013 dan juga 13 Februari 2013 adalah tanggal di mana kedua tim ini melakoni pertandingan terakhir mereka. Artinya ada waktu yang cukup panjang, ada waktu juga atau kesempatan bagi mereka untuk bisa memulihkan keadaan recovery. Bahkan tim dari tuan rumah ini juga sempat memberikan jatah libur kepada para pemainnya. Dan kita akan segera menyaksikan bagaimana pertemuan dari kedua tim. Babak yang pertama bersama Stuart Henry dan juga Bung Edu. Stuart, Bung Edu, gimana kabarnya? Baik, sehat. Baik tentunya. Selamat bergabung di meja panas. Iya. Terima kasih atas pengantar yang begitu informatif dan komunikatif tentunya. Dan sebentar lagi para pecinta sporon, kita akan segera menyaksikan pertandingan dari grup 3 divisi utama Liga Indonesia, di mana Delta Sidoarjo akan menghadapi Perseba Bangkalan. Dan saya akan mengajak Anda sedikit berbincang-bincang dengan Bung Edu sebelum kita menyaksikan bagaimana kick off babak pertama di Stadion Gelora Delta. Bung Edu, ini dua tim yang sama-sama belum pernah kalah. Dua tim kuat berada di pemimpinan klasemen dari grup 3. Apa yang bisa Anda lihat dari pertandingan kali ini, Bung? Ya, mungkin yang menarik Stuart, ini pertandingan pertama kandang bagi Deltras ya. Tahu dalam 3 pertandingan terakhir mereka bermain tandang. Sebetulnya Deltras sempat juga menang lawan Persipas ya, Pasar ya. Tapi pertandingan itu dihilangkan karena Persipas mengundurkan diri. Tapi apapun saya kira dengan hasil sekali menang dan sekali imbang, apalagi mereka bermain di kandang sendiri, saya kira ini motivasinya sangat besar. Apalagi tadi Putri bilang ya bahwa 16 Februari lalu kebetulan sama dengan tanggal lahir saya ya. Delta Mania ulang tahun, dan kemarin juga mereka mengadakan sejumlah acara ya, salah satunya bakti sosial, dan saya kira pertandingan ini bisa menjadi puncak acara perayaan mereka ya. Tapi di sisi lain juga Perseba super yang kayaknya benar-benar super ya. Dan 3 pertandingan mereka berhasil menang, kemudian juga di Piala Gubernur mereka mengalahkan Deltras. Jadi pertandingan ini mungkin ada sedikit nuansa dendam juga gitu Putri ya sebenarnya. Iya. Artinya kalau kita tadi sudah memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada para Delta Mania, kepada Bung Edu juga. Kita juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun pada Delta Mania dan juga Bung Edu ya. Tapi Bung Edu, kalau kita saksikan juga kedua pelatih ini sama-sama mempunyai andil yang cukup besar terhadap tim-tim yang memang pernah mereka tukangi. Kalau nama Joko Susilo ini pernah menyelamatkan Gresik United dari ambang degradasi di musim lalu, Nusia Dera ini pernah juga menjadi pahlawan dengan membawa Delta Sidoarjo naik kasta ke kasta Indonesia Super League musim lalu juga, setelah mereka sebelumnya ada di divisi utama. Artinya Nusia Dera sudah sangat tahu betul seperti apa kekuatan yang dibawa di Lobster ini. Iya, bahkan bisa dibilang ada candaan dari supporter Deltras bahwa ini sebetulnya Perseba ini Deltras lama begitu ya. Karena begitu banyak mantan pemain Deltras termasuk Nusia Dera tadi kan pernah membawa Deltras promosi 2009-2010 ya, walaupun di ESL ketika itu dia hanya menjadi asisten ya, karena waktu itu masih punya lisensi B. Tapi di luar itu ini juga Danilo juga pernah jadi pahlawan Deltras gitu ya. Jadi memang nuansanya sebetulnya kedua tim ini sebetulnya sangat saling mengenal begitu Putri ya. Tapi yang juga menarik, Perseba ini walaupun mereka datang promosi dari divisi 1, sebagian besar pemain yang tampil di divisi utama ini adalah pemain pengalaman ya, karena mereka banyak mengambil dari PSBK Blitar yang musim lalu tampil di divisi utama. Kemudian juga ada pemain-pemain bekas ISL, ada Ferry Aman Saragi juga pernah bermain di Deltras. Jadi tim promosi tapi rasa-rasa lama begitu. Ini saya kira akan menarik karena Deltras juga punya sejarah panjang ya di sepak bola Indonesia ya. Ya, kita baru saja melihat bagaimana kedua kapten ke-11 Jeffrey Dwi Hadi bagi Delta Sidoarjo dan juga Danilo Fernando bagi Perseba. Danilo Fernando adalah seorang pemain yang berbahaya. Beberapa waktu lalu ketika kedua tim saling berhadapan, Danilo Fernando mencetak gol kemenangan bagi Perseba ketika itu. Iya, dan saya kira dia salah satu pemain yang diawasi tentu saja. Tadi kita lihat juga para pemain mengucapkan selamat ulang tahun kepada Delta Mania. Betul. Jadi sudah setia mendukung mereka begitu Bung Edu ya. Dan saya kira ini menjadi atmosfer yang sangat baik ya, bahwa supporter dengan tim tentu tidak bisa dilepaskan ya. Karena Delta Mania sendiri dibentuk tahun 2001 ya, ketika tampil di sini, Bu. Sebuah spanduk bertulisan Selamat Hari Ulang Tahun Deltras Mania yang ke-12. Inilah salah satu bentuk apresiasi dari sebuah tim kepada supporternya. Inilah kita bisa melihat di bagaimana starting 11 yang akan diturunkan oleh Joko Susilo pada laga kali ini dengan formasi 4-4-2. 3 nama pemain asing dimasukkan, Tomoyuki Yakai, Traore juga, kemudian ada Dombia tadi yang menjadi andalan bagi Delta Sidoarjo. Iya, ya mungkin yang menarik ada penyerang mereka Unggul Kuswaha ya, sudah mencetak 3 gol Putri ya, Stuart. Ini saya kira juga sangat bisa berbahaya bagi Perseba, harus benar-benar diawasi ya, Stuart ya. Ya, sementara inilah susunan pemain yang dikeluarkan oleh Nusia Dera.
Dan nama-nama tentunya seperti Danilo Fernando masih menjadi andalan. Danilo Fernando memegang ban kapten, salah satu pemain menjadi alasan saya untuk dulu menyaksikan Persik Kediri, Bung Edu. Betul. Karena memang saat itu Danilo Fernando begitu kuat di sana, menjaga kekuatan bersama rekan-rekan semacam Ronald Fagundes dan juga Eloko tentunya saat itu. Dan di Delta sebelumnya ada teman Danilo ketika di Persik ya, Jeffrey Duhadi yang jadi kapten. Mereka waktu itu bahu-bahu menjadi juara Persik tahun 2006. Jadi saya kira memang tadi seperti saya katakan bahwa kedua tim sebenarnya sudah saling mengenal, tinggal bagaimana mereka melakukan atau mencari celah untuk menangkan pertandingan ya, betul ya. Bung Edu, kalau tadi sempat dikatakan di awal atau sebelum pertandingan berlangsung, sang pelatih dari Delta Sidoarjo, Joko Susilo, mengatakan transisi ini masih menjadi masalah. Apakah tadi Anda menyaksikan formasi tersebut bisa merubah atau bisa mengatasi transisi yang dimaksudkan tadi, Bung Edu? Iya, ketika di Piala Gubernur tentu masih banyak pemain baru ya, dan ketika itu juga pemain masih dalam status seleksi. Dan di pertandingan ini saya kira pemain sudah tetap, dan saya kira Joko bisa berharap banyak gitu ya. Baik, Bung Edu dan juga Steward serta para pecinta Sport One, kita akan segera menyaksikan bagaimana jalannya babak yang pertama pertemuan antara kedua tim. Delta Sidoarjo berhadapan dengan Perseba Super Bangkalan. Steward Henry dan juga Bung Edu akan menemani Anda. Selamat menyaksikan. Terima kasih Putri Viola dan para pecinta Sport One. Anda sudah bisa menyaksikan bagaimana suasana pertandingan kick-off babak pertama sudah dimulai, di mana Delta Sidoarjo menghadapi Perseba Bangkalan. Delta Sidoarjo mengenakan kostum berwarna merah, sementara Perseba mengenakan kostum berwarna hitam. Saya dan Bung Edu Krisnadeva akan mencoba memandu Anda kali ini. Sebuah tendangan bebas di awal babak pertama diberikan kepada Delta Sidoarjo. Langsung saja, masih terlalu jauh dari Mister Gawang Aditya. Tadi sebuah upaya dari Delta Sidoarjo, kita lihat. Tendangan ke gawang bagi Perseba. Sebuah laga derby kalau kita bisa bilang, di bagaimana di grup 3 semua tim berasal dari Jawa Timur. Betul. Ada satu hal yang menarik, Bung Edu, di mana Persebaya sekarang berada di puncak klasemen, kemudian Perseba yang muncul menyingkirkan Delta Sidoarjo yang seharusnya diunggulkan di grup 3. Iya, saya kira memang pertandingan atau kompetisi masih baru awal, sebetulnya baru pertandingan 4 atau 3 ya, bahkan Delta baru 2. Jadi saya kira memang masih terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa Delta akan menjadi tim yang di bawah ya, walaupun memang masih besar peluang karena ada 1-3 yang bisa lolos ke babak selanjutnya. Tapi dalam pertandingan ini saya kira menjadi kesempatan karena Delta tampil sebagai tuan rumah, dan ini pertandingan kandang pertama mereka. Ya. Pelanggaran kali ini, bola untuk para pemain Deltras. Lihat Kasyadi. Ya, kalau kita lihat tadi pelatih Nusyariah sedikit bermain aman, hanya menempatkan satu penyerang ya, Ferry Soma, didukung oleh Danilo tadi kita lihat. Ferry Soma adalah salah satu striker yang berbahaya, sudah mencetak 2 gol bagi Perseba sejauh ini di kompetisi divisi utama. Ya, dan musim lalu bersama PSBK Blitar dia mencetak 11 gol, jumlah yang cukup menjanjikan sebetulnya untuk bagi Perseba Super. Sebuah pelanggaran nampak diberikan oleh wasit Muhaimin kepada para pemain dari Delta Sidoarjo. Kita lihat kembali dalam tayangan ulang bagaimana Ferry Aman Saragi tadi. Cepat saja kali ini Delta Sidoarjo mencoba memberikan tekanan kepada barisan pertahanan Perseba. Oh, crossing kali ini masih Delta Sidoarjo. Shooting meninggi, sebuah upaya dari Delta Sidoarjo tadi kita lihat. Ya, sebuah keputusan yang cukup bagus dari Hamidia melakukan tendakan walaupun belum sempurna, karena memang posisi dia agak sulit ya dengan melakukan memutar. Tapi saya kira sebuah upaya yang cukup bagus ya, karena mereka sudah bisa masuk ke kotak penalti Perseba ya. Tendangan gawang bagi Perseba kali ini, Aditya. Langsung saja ke depan mencari rekannya. Ada Victor De Silva tadi. Bola berhasil kembali diamankan oleh para pemain Delta Sidoarjo. Delta Sidoarjo kembali mencoba memberikan tekanan kali ini. Passing dari kaki ke kaki dilakukan oleh tim berjuluk The Lobster ini. Oh, tekanan dari sektor kiri digagalkan oleh Mujib Ridwan, pemain yang juga sudah mencetak 1 gol di kompetisi divisi utama musim ini. Lempar ke dalam bagi Deltras. Tomoyuki Sakai masih terlalu lemah, bola masih diamankan oleh barisan pertahanan dari Perseba. Kembali lagi cepat saja para pemain dari Delta Sidoarjo mencoba melakukan tekanan kali ini dari sektor kanan pertahanan Perseba. Crossing. Oh,
Masih terlalu jauh tadi upaya. Tadi ya. Ya, saya kira skenario sudah tepat ya, sebagai tuan rumah. Deltras tampil langsung menekan ya di menit awal. Tentu ini mereka maksudkan agar bisa mencuri gol di menit awal. Tapi kalau kita lihat juga seperti disebutkan oleh pelatih Nusa Adera tadi, Perseba lebih fokus ke pertahanan ya di 10 menit awal katanya. Ya. Dan gawang bagi Perseba. Kita lihat bagaimana sejauh ini tekanan demi tekanan diberikan oleh para pemain dari Deltras Sidoarjo. Memang sebuah keuntungan bermain di kandang sendiri. Iya, betul. Menjadi sebuah dukungan bagi para pemain tim berjuluk The Lobster ini. Iya, dan kalau kita lihat memang lini tengah mereka cukup bagus ya. Mereka masih ada pemain Jepang, Tomoyuki Sakai ini tadi ini yang dilanggar ya. Pemain yang sangat pengalaman yang tampil di Liga Indonesia ya, Liga Super, pernah bermain untuk Pelita juga. Ini saya kira salah satu pemain yang diandalkan oleh pelatih Joko Susilo ya, sebagai pengatur serangan. Tentu juga sebagai salah satu second striker ya, karena dia bisa bermain sebagai penyerang lubang. Ya, Tomoyuki Sakai memang menjadi andalan bagi Deltras Sidoarjo bersama dua pemain asing lainnya. Sebuah peluang kali ini dari Deltras Sidoarjo masih dapat digagalkan tadi. Kanan kembali dilakukan oleh para pemain Deltras. Tomoyuki Sakai gerak ke sebelah sektor kiri dari pertahanan Perseba. Oh, baik sekali. Bagaimana ini pertahanan dari Perseba menjaga areanya. Lemparan ke dalam bagi Deltras Sidoarjo. Ya, Trubus Gunawan, salah satu pemain yang diharapkan menjadi motor serangan juga ya. Gelandang yang pernah bermain di Mojokerto juga, bergabung dengan Deltras sejak 2009. Ya, pemain yang mengenakan kostum bernomor 10 di Deltras Sidoarjo tentunya menjadi sebuah kekuatan tersendiri. Ya. Juga kita melihat bagaimana keramatnya nomor 10 Bung Edu. Ya. Biasanya memang pemain-pemain dengan talenta khusus ya yang diberikan nomor 10 yang disebut-sebut sebagai nomor bintang. Lemparan ke dalam bagi Perseba kali ini. Masih berhasil diamankan oleh para pemain dari Deltras. Bola langsung ke depan. Oh, Eri Soma tadi yang tuju buat pelanggaran. Perseba kali ini. Victor De Silva coba melakukan tekanan. Bola berhasil kembali direbut oleh para pemain dari Deltras. Sedikit pernyataan dari Joko Susilo, Bung Edu, yang mengatakan bahwa ini kandang kami, ini harga diri kami, kemenangan wajib kami raih. Sebuah pernyataan yang begitu optimis tentunya dari seorang pelatih yang juga mantan pelatih Persegres. Pernyataan yang juga harusnya membakar semangat dari pemain Deltras ya. Kita tahu ini ada pertandingan pertama mereka di kandang sejak mereka degradasi di ESL. Jadi kalau memang mereka punya visi untuk kembali ke ESL, setiap pertandingan kandang harusnya mereka bisa manfaatkan. Pelanggaran yang cukup keras tadi. Bola berhasil kembali dikuasai oleh para pemain Deltras Sidoarjo kali ini. Tomoyuki Sakai. Oh, masih salah tadi passing dari seorang Tomoyuki. Ya, di tengah sebetulnya Perseba punya dua gelandang bagus tuh ya. Ada Danilo yang berperan sebagai playmaker, sementara Da Silva kita lihat nomor 77. Kanan dari Deltras Sidoarjo. Coba melakukan true pass tadi, masih dapat dibaca dengan baik. Dan dari sang pertahanan dari Perseba, kembali lagi Deltras Sidoarjo. Oh, Ferry Soma shooting. Masih dapat ditangkap dengan baik oleh Aditya. Ya, satu upaya yang cukup bagus dari Hamidu tadi itu ya. Walaupun masih jauh dari akurat, tapi saya kira ini salah satu spekulasi yang cukup bagus dilakukan karena memang agak sulit juga untuk 6 menit pertama ini mereka menembus pertahanan dari Perseba ya. Hamidu Traore, salah satu dari 3 legion asing yang menjadi andalan dari Deltras Sidoarjo, pemain asal Mali. Ya, selain Hamidu masih ada Tomoyuki Sakai dari Jepang, dan juga ada satu pemain Mali lagi ya di pertahanan, Sheikh Umar ya. Sheikh Umar Dumbia. Betul. Deltras Sidoarjo kembali melakukan tekanan kali ini. Masuki kotak penalti, Deltras shooting, oh, masuk! Engkus Kuswaha berhasil mencetak gol keempatnya bagi Deltras Sidoarjo di divisi utama musim ini dan membawa Deltras unggul untuk sementara atas Perseba. Ya, satu serangan kejutan ya maksud saya dari Deltras yang membuat pertahanan Perseba yang tadi sejak awal bermain cukup rapi ternyata bisa ditembus ya. Dan ini adalah menjadi sebuah momen bagi Engkus untuk menahbiskan diri sebagai idola baru ya. Dari Delta Mania. Dan sebuah kado yang manis tentunya bagi Delta Mania yang berulang tahun ke-12, sebuah keunggulan terlebih dahulu menjadi kepercayaan diri bagi The Lobster. Ya, ini kita lihat sangat bebas Engkus
para pemain Perseba kita lihat lebih fokus kepada bola ya, sementara pergerakan Engkus yang mendapat bola liar tidak di marking. Ini kita lihat. Kembali melihat bagaimana proses terjadinya gol dari syuting kaki kanan yang begitu keras dari Engkus Kuswaha yang memang tidak dapat ditahan oleh Aditya. Ya, dan posisi menembak dia juga sangat bagus ya, sangat bebas, tidak ada kawalan. Jadi sangat mudah bagi Engkus, pemain asal Majalengka ya, yang sekarang bisa dibilang menjadi salah satu idola bagi publik Delta Mania. Memiliki tinggi 170 cm dan usia 26 tahun. Memiliki karir yang masih panjang tentunya. Iya, musim lalu dia memperkuat PSIS Semarang ya, Stuart ya. 1-0 kali ini Deltras unggul atas Perseba untuk sementara di Stadion Gelora Delta. Masuki menit ke-10. Tekanan demi tekanan berusaha dilakukan oleh Deltras. Bola kembali dikuasai oleh para pemain Perseba kali ini. Laumbu, Victor. Masih kembali lagi Laumbu. Lakukan kerjasama kali ini para pemain Perseba. Mulai menemukan ritme permainan kali ini. Perseba Bangkalan kali ini mencoba melakukan tekanan. Crossing. Tidak ada rekan yang ada di sana untuk menyambut bola tadi dari Miftahul Huda. Iya, satu upaya yang cukup bagus dari Miftah tadi, Stuart ya. Memang mereka harus melakukan transisi yang cukup cepat ya, karena dari awal frame mereka bermain agak bertahan. Namun dengan ada gol di Deltras, saya kira Perseba memang harus merubah frame, mereka harus bermain terbuka seperti disebutkan oleh pelatih saudara. Oh, sebuah pelanggaran Bung Edi, kita lihat tadi. Traore terjatuh. Pelanggaran dari Zainuri tampaknya. Kartu kuning pertama diberikan oleh Masjid Muhaimin pada pemain Perseba. Zainuri. Ya, Zainuri pemain juga pernah memperkuat Deltras, Stuart ya. Tahun 2010 ketika masih bermain di ISL. Memang sebagian besar dari para pemain Perseba ini adalah merupakan pemain dari Deltras Sidoarjo di musim lalu. Bahkan Zainuri ini kelahiran Sidoarjo sebenarnya, Stuart ya. Dan saya kira memang sangat pantas jika bisa dibilang ini derby yang spesial ya, karena perang saudara begitu, Stuart ya. Tendangan bebas bagi Deltras Sidoarjo. Ada Jeffrey Dwi Hadi sang kapten di sana. Kemudian ada Tomoiki Sakai. Jadi ambil cepat saja. Melakukan sebuah crossing, berhasil digagalkan. Perseba berhasil kembali dikuasai oleh Deltras kali ini. Pergerakan dari para pemain Deltras memang begitu luar biasa sejauh ini, Bung Edu. Memasuki menit ke-12. Tidak ada celah bagi para pemain Perseba untuk lama mengontrol bola. Iya, saya kira ini masalah mental ya, masalah psikologis ya. Kita melihat sebuah peluang Traore. Ya, kita melihat bagaimana para pemain Delta sangat determinan ya untuk memberikan kemenangan. Saya kira juga berkaitan dengan ulang tahun Delta Mania juga ya. Dengan mereka tampil sangat baik, sangat determinan ya, sangat ingin meraih kemenangan di pertandingan ini, Stuart ya. Laumbu. Perseba Bangkalan mencoba melakukan tekanan kali ini. Danilo. Baik sekali. Perlahan saja kali ini para pemain dari Perseba. Dari Saragi tadi. Victor. Ferry Soma. Oh, bola berhasil kembali direbut oleh para pemain Deltras Sidoarjo. Mencoba melakukan serangan balik cepat kali ini Deltras. Masih para pemain Deltras. Oh, crossing ke depan. Baik sekali. Kita lihat bagaimana Engkus. Deltras Sidoarjo mencoba melakukan tekanan. Oh, shooting. Tendangan akrobatik tapi masih gagal tadi. Iya, sebuah upaya yang luar biasa dari Hamidu ya. Tadi kita lihat dengan setengah tendangan gunting ya, menyambut umpan dari Trubus. Kita lihat bahkan dia berada di kotak penalti, Stuart ya. Satu pertanda bahwa sebetulnya mereka juga bisa mencetak lebih dari satu gol, Stuart ya. Sebuah catatan bagi Delta Sidoarjo tentunya pemain yang bernama Traore ini, Bung Edu, kita lihat sudah beberapa kali dia mendapatkan kesempatan di mulut gawang begitu tajam dan berbahaya. Betul. Memang ini kesempatan dia untuk membuktikan ketajamannya, karena sejauh ini dia belum membuat gol ya. 3 gol bahkan 4 gol dicetak Deltras, dicetak oleh Engkus Kuswaha, Stuart ya. Jadi saya kira memang ini pertandingan yang khusus bagi Traore untuk membuktikan kapasitas dia sebagai penyerang. Bola untuk Perseba Balikpapan kali ini. Perseba Bangkalan maksud saya. Laumbu. Masih kembali Laumbu. Victor Di Silva. Dari Saragi. Kembali Laumbu.
Baik sekali kerjasama dari para pemain Perseba. Dapat dibaca tadi oleh Tomoyuki. Duel antara Trubus. Oh, Omar Dombia. Trubus. Tomoyuki. Kembali bola dikuasai oleh para pemain Deltras Sidoarjo. Cepat saja bagaimana para pemain Deltras berhasil kembali merebut bola yang ada pada para pemain Perseba. Ya betul. Memang untuk sementara kendali permainan kita lihat dimiliki oleh Deltras juga ya. Upaya kali ini dari Traore. Mido. Perseba kembali mencoba melakukan tekanan. Gagal. Kita lihat bagaimana barisan pertahanan yang digalang oleh Omar Dombia di belakang begitu solid. Deltras Sidoarjo mencoba membongkar pertahanan dari Perseba kali ini. Trubus pada Traore, Tomoyuki. Kerjasama apik tadi digalang oleh para pemain dari Deltras Sidoarjo. Mencoba menerobos pertahanan dari Perseba kali ini. Deltras shooting, oh! Masih melambung tadi upaya dari para pemain Deltras Sidoarjo. Iya, hingga menit 15 mereka masih menguasai pertandingan Suat ya. Dominan, ball position mereka juga lebih baik. Peluang mereka juga jauh lebih banyak dibanding Perseba. Satu hal yang tentu saja harus dibalik ya. Artinya Perseba harus bisa menguasai